Yayasan Mega Bintang menggelar acara nonton bareng film KPK Endgame produksi Watchdog Dokumentari. Nonton bareng ini diadakan di Gedung Umat Islam Kartopuran, Kota Surakarta. Selain nonton bareng KPK Endgame, juga digelar dialog dengan narasumber Hasan, seorang penyidik KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Jadi saya mau tanya kepada Pak Rida ini, katanya ada pembicara mantan KPK. Ya, alhamdulillah mestinya bukan setelah dia itu tidak diberhentikan dari KPK baru datang kemari. Mestinya sejak awal dia itu mestinya bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya kepada LBH Bintang bagaimana cara-cara untuk memberantas segala bentuk korupsi yang ada di Indonesia. Saya selaku ketua pembina yang Mega Bintang ini malah menghimbau dan ingin mengajak dan sekaligus mendeklarasikan setiap kota kabupaten untuk menjadi KPK swasta. Jadi negara ini rusak total karena gara-gara banyaknya korupsi. Jadi itu nanti saya memang mau ada satu inisiasi pada diri saya ini dan teman-teman untuk membuat semacam KPK tapi partikelir yang intinya membantu penegak hukum untuk melaporkan segala bentuk kegiatan korupsi yang ada di daerahnya masing-masing. Prinsipnya satu, kita punya keberanian dan jangan kita menfitnah. Berilah bukti-bukti yang nyata, apakah itu oknum polisi, apa tentara, apa sekaligus wali kota pun orang majalah, laporkan tidak apa-apa. Jadi memang tidak ada jalan lain kecuali itu. Kalau bicara soal politik, kelihatannya rezim ini sudah tidak menggubris, ya. Tapi kalau bicara soal pemberantasan korupsi, saya punya keyakinan hampir pasti mereka akan berpikir 1000 kali. Dan jangan lupa, yang paling Anda pertama kali itu dari Pemkab atau pemerintah kota dan anggota dewan. Ini yang harus ada, yang harus diselidiki itu. Laporkan, ya. Jadi kalau negara ini rusak gara-gara masalah korupsi, sebetulnya yang termasuk yang andil besar juga anggota dewan. Itu ada mengatakan demikian. Jadi ucapan saya ini bukan ucapan karena rebusan basi, memang saya sebagai seorang aktivis itu sudah begitu itu. Kalau negara itu benar kita dukung, kalau tidak baik kita ingatkan, tidak dekat dan mari beramai-ramai kita turunkan, cuma begitu saja. Jadi demikian kurang lebihnya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun KPK kan menyerahkan proses asesmen kepada asesor nasional kan, gitu ya. Tapi siapa tahu ya, mungkin bisa di situ. Yang kedua adalah sikap pimpinan KPK seperti apa, gitu. Ya sebenarnya sudah jelas dengan KPK tadi, Pak. Dari Pak Ridho. Tapi nggak apa, saya akan bahasan dijawab. Terima kasih banyak. Untuk Mas siapa tadi nama Pak? Mas Sofan. Ya, memang betul. Memang betul. Dari kontraknya itu tanggal 27 kalau salah itu setelah tes tertulis dan tes wawancara selesai sudah baru kontrak. Namun memang nomornya itu nomor mundur. Jadi kayaknya sudah ngambil nomor terlebih dahulu sebelum pengadaan swakelolanya. Itu ada di banyak media seperti itu memang. Dari Indonesia Leaks kalau tidak salah. Nah, kemudian terkait dengan langkah hukum, karena memang ini kan sebenarnya ada beberapa kejadian. Ada nggak cuma terkait penonaktifan, nggak cuma terkait tes, tapi ada juga beberapa rekan-rekan kita, terutama yang wanita, itu kan juga mengalami semacam pelecehan pada waktu tes tersebut. Pertanyaan-pertanyaannya itu ada yang beberapa itu memojokkan, seksis lah ibaratnya. Sehingga kita juga mengadvokasi mereka juga untuk melapor ke Komnas HAM, kemudian juga melapor ke Komnas Perempuan. Kalau dari sisi TWK-nya sendiri, oh ya mohon maaf Pak, informasinya saya luruskan tadi. Kalau yang mengadakan itu bukan asesor nasional, bukan BKN. BKN hanya memfasilitasi saja. Tapi yang mewawancari saya itu dari pihak-pihak intelijen. Karena yang mewawancara itu dari BIN, dari BNPT kalau nggak salah.
ada dari pihak intelijen. Dan mereka ini apakah tersertifikasi sebagai asesor, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Karena memang ada beberapa yang masih bisa dikatakan masih cukup muda. Sedangkan untuk menjadi asesor ini kan ada jenjangnya. Nah, kalau untuk langkah kita sendiri, untuk langkah hukumnya, ya mungkin juga seperti yang sudah ada di berita juga, kita akan ke ORI untuk mengenai administrasinya dari pengeluaran SK, pengeluaran perkom dan lain sebagainya itu. Kemudian dan untuk kemungkinan kita akan tetun juga seperti itu. Karena menurut kami yang 75 ini Pak, ini sebenarnya bukan hanya sekedar memecat orang di saat kondisi sedang pandemi ini, sedang COVID, di mana mencari pekerjaan susah, bukan sekedar cuma itu saja, tapi lebih dari itu. Menurut kami ini lonceng dari kematian pemberantasan korupsi di Indonesia. Kalau misalkan dulu ada cicak buaya 1, 2, 3 ya bisa jadi ini yang keempat. Bisa jadi ini yang keempat. Karena jangan lupa Pak Firly kan juga, beliau kan komjen. Dan masih aktif, sampai sekarang masih aktif. Nah, menurut kami dan perlu saya sampaikan juga pada rekan-rekan bahwa rekan-rekan yang lulus pun saat ini mereka ibaratnya tidak tenang. Kenapa mereka tidak tenang? Pertama, mereka juga bisa menjadi takut untuk dipindahkan ke entah kementerian apa atau entah ke pemerintah provinsi mana, kita nggak tahu. Karena kita menjadi ASN itu kan berarti kewenangannya sudah ada di BKN, kepegawaian kan, bisa saja dipindah-pindah dengan sebegitu mudahnya. Yang lulus pun saat ini nggak tenang posisinya. Kita bisa ibaratnya disingkirkan dengan tes ini saja sudah menjadi lonceng bagi mereka, red flag bagi mereka sendiri juga sedih juga karena kita juga lama berjuang. Rata-rata kan yang tidak lulus ini yang sudah cukup lama bekerja di KPK ibaratnya. Ya, saya sendiri sudah tahun ke-11 di KPK dan 6 tahun jadi penyidik. Ada yang belum terjawab nggak? Yang tadi Pak itu disingkirkan ini ada kemungkinan melanggar besar. Oh ya. Yang disingkirkan ini yang sekarang tidak lolos ya kalau bahasa saya. Sekarang tidak lolos ini memang ada beberapa yang sedang menangani kasus besar. Bahkan si rekan saya Harun Arasyid namanya. Ini kebetulan beliau ini Satgas DPO tugasnya nangkepin DPO khusus memang. Dan beliau kan sudah sampaikan di film kalau nggak salah ya, sudah disampaikan di film. Kalau saat hari ini juga saya diaktifkan, malamnya saya akan ambil si Harun Masiku. Kenapa Harun Masiku menjadi penting? Ya tentu rekan-rekan sudah mengikuti perkembangan, pasti sudah bisa menduga yang mana. Juga kasus pajak juga nggak lulus juga Satgasnya. Kemudian beberapa kasus seperti Mensos itu juga nggak lulus juga. Ya, apakah ini upaya ya mungkin untuk, karena saya kan penyidik ya, jadi kacamata saya pembuktian ini kan ya harus kuat ya. Ya untuk bisa membuktikan itu ya perlu diperdalam menurut saya. Belum bisa dipastikan seperti itu. Namun memang kecenderungannya ke arah seperti itu. Terima kasih. Ya. Jadi cara-cara untuk melemahkan KPK kan sudah berjilid kan. Bahkan tadi masa mengenai TWK ini kan sudah cicak buaya jilid keempat gitu ya. Jadi mungkin setelah ini masih ada lagi seri berikutnya Profes Back ini gitu kan, Medback ini. Kalau tadi mengenai ketika pegawai KPK sudah berstatus ASN gitu kan, tentunya kan apalagi di bawah ranah eksekutif gitu. Artinya yang berkuasa ini ya kelembagaan eksekutif, lebih spesifik adalah BKN, gitu kan? Jadi sesuai dengan kebutuhan lembaga mana yang membutuhkan tenaga ASN, ya maka seorang pegawai KPK pun juga harus siap untuk kemudian dimutasi dan sebagainya sesuai kebutuhan lembaga tadi. Baik, mungkin ada lagi yang hanya mau berstatement atau mau mengeluarkan ide. Kalau stand up mau ini jangan. Atau mungkin mengkritisi, silakan dari LBH Muda sendiri. Terima kasih, saya Faisal Rahman, saya dari Bintang sendiri.
Setahu kita kan KPK ini kan lembaga yang sangat elit Pak, begitu. Terus kemudian representasi dari istilahnya supervisi dari kekuatan negara seperti itu ya, dia bisa sangat sini. Nah, terus pada akhirnya diketahui bahwa terjadi konflik di dalamnya seperti ini. Yang ingin saya tanyakan seperti apa gitu kesehariannya antara personil-personilnya seperti itu, apakah memang dari awal atau mungkin pertengahan itu terjadi gesekan dan terus terkotak-kotak seperti itu. Terus kalau kita kan memang kalau di media itu kan pimpinan KPK terus memberikan hasil yang sangat kita tunggu-tunggu begitu. Hasilnya memang keberhasilan tersebut yang kita tahu. Terus kemudian terakhir kok seperti ini kan, jadi kita sendiri sudah tidak tahu. Kemudian kembali lagi tadi memang seperti apa, apakah kekompakan di situ seperti apa begitu, atau memang keseharian itu mau berangkat ke jajan sudah lihat mungkin partnernya ini sudah pindah ini gitu kan. Tapi kita semua kan satu tujuan, dan kita semua sadar betapa pentingnya kekompakan antar kita ini. Loh gimana ini kok bisa, kamu memang jawab apa seperti itu. Jadi yang ibaratnya yang khawatir seperti itu, karena memang kita kompak. Sudah lama. Betul, kita lama berinteraksi, kita juga di lapangan juga lama. Kemudian kalau masalah elit tadi perlu saya sampaikan. Jadi sebenarnya saya menggunakan diksi yang digunakan oleh Alexander Marwata mengenai kata dibina ini. Pada waktu Alexander Marwata keluar dari gedung BKN, beliau bersama dengan Pak Binaria, kepala BKN, kan menyatakan bahwa dari 75 orang ini 51 ini merah, sudah tidak bisa dibina lagi. Dasarnya seperti itu. Sedangkan yang 24 ini sih bisa dibina. Nah sebenarnya hari ini memang jadwal saya di Jakarta untuk menghadiri pertemuan dengan Pak Sekjen, Pak Cahya, untuk membicarakan mengenai ini, rencana pembinaan ini. Namun sebelumnya, hari Jumat itu sebelumnya saya sebenarnya juga sudah diundang, dan saya juga reject undangan tersebut. Sampai Direktur Penyidikan Pak Brigjen Pol Setio telepon saya langsung, tanya kenapa kok kok gak hadir, kenapa. Nah kemudian saya telepon rekan-rekan yang hadir pada waktu itu. Dari 24 orang, 11 orang hadir. 11 orang hadir ini mayoritas ini pegawai tidak tetap KPK. Ada dari office boy, ada dari security. Nah saya telepon salah satu dari mereka, saya tanya, memangnya yang dimaksud dibina ini gimana sih? Nah mereka menjelaskan kepada saya bahwa pertama Sekjen KPK sedang menjajaki kerjasama dengan Kementerian Pertahanan, baru tahap penjajakan. Kedua, materinya seperti apa belum tahu. Kemudian ketiga, nanti ketika sudah mengikuti materi, lamanya berapa, baru perkiraan sekitar 2 bulan. Keempat, apakah nanti setelah mengikuti pembinaan kita ini diangkat jadi SM, mereka nggak tahu. Kelima, apakah nanti ada tesnya atau enggak, mereka bilang misi belum diputuskan. Nah karena banyak ketidakpastian ini, maka saya pribadi mengurungkannya untuk menghadiri rapat dengan Pak Sekjen pada waktu itu. Dan kemarin hari Minggu, kebetulan Pak Nurul Gufron telepon ke saya. Beliau juga membujuk dalam tanda kutip, merasa bahwa ini kan kita sudah berusaha dan kita sementara ini kita mampu 24 dulu. Nah saya sampaikan juga kepada beliau bahwa ini bukan masalah 2451 Pak, ini masalah ibaratnya tes yang tidak transparan sama sekali. Kita mau dibina materinya apa? Apakah 24 orang ini kekurangannya sama sehingga tesnya harus sama dan lain sebagainya. Itu pertama. Kedua juga ibaratnya Pak Sekjen pada waktu itu menyampaikan bahwa ini orang Kemenhan ini butuh informasi berapa yang mau ikut, sehingga kita diminta tanda tangan formulir bersedia dibina. Nah saya pribadi nggak merasa saya perlu pembinaan. Kenapa? Pada waktu saya masuk KPK awal tahun 2010 akhir, itu saya 2 bulan di BAIS, Badan Intelstrat. Saya dididik selama 2 bulan, mulai dari pendidikan fisik, mental, ideologi, dan lain sebagainya. Setelah itu baru kita dididik mengenai teknik.
uji selama 2 bulan kurang lebih di Pusdiklat Kejaksaan di daerah Ragunan sama di Kementerian BUMN. Jadi saya rasa saya sudah cukup merasa dibina lah kalau masalah ideologi mental dan sebagainya. Baratnya kita menangkap orang itu resikonya nggak kecil. Tapi selama ini kita bertahan ini kan karena kita merasa kita bisa berbuat lebih untuk Indonesia melalui KPK. Seperti itu. Terima kasih. Terkait kasus tes wawasan kebangsaan KPK, dan ini juga momennya tadi habis nobar dan diskusi dengan salah satu penyidik KPK Pak Hasan. Gimana tanggapannya? Ya, tanggapan kita, saya sebagai masyarakat melihat bahwa upaya pelemahan KPK kan tidak hari ini saja. Kemarin-kemarin juga ada, juga versus buaya. Cuma yang lebih kita lihat itu yang paling parah di hari ini kan, ketika ada upaya untuk penyingkiran 75 pegawai KPK itu dengan TWK, tes wawasan kebangsaan. Ya. Karena momentum ini mau tidak mau masyarakat akan melihat dan masyarakat menilai bahwa tujuan dari tes TWK itu adalah menyingkirkan orang-orang yang selama ini kompeten atau selama ini menyelidiki kasus-kasus korupsi besar di negeri ini kan, terkait ada menteri dan pejabat-pejabat negara, bahkan juga ada upaya pemanggilan elit politik kan. Jadi ketika hari ini masyarakat itu dipertontonkan dengan hiruk pikuknya tentang TWK, masyarakat itu sudah cerdas. Masyarakat sudah cerdas dan mungkin masyarakat bisa menganalisa kan ujung-ujungnya apa sih ini, paling untuk ujung-ujungnya untuk 2024 kan gitu kan. Ini nih yang kita tangkap ketika kita diskusi dengan teman-teman kan gitu kan. Karena di situ ada partai penguasa yang juga dalam tanda kutip juga bermasalah dengan korupsi kan gitu. Kemudian kan ICW menyatakan dengan fenomena TWK dan penyingkiran 75 ini pemberantasan korupsi itu sakaratul maut. Kemudian tadi di diskusi Pak Hasan juga salah satu penyidik KPK kondisi sekarat. Nah, sebagai masyarakat sipil, apa desakan atau tuntutan melihat situasi pemberantasan korupsi yang seperti ini? Jadi kita sebagai masyarakat atau sebagai rakyat itu menginginkan untuk KPK bersih dari semua kepentingan politik, dari bersih dan independen sesuai keinginan dari masyarakat. Karena KPK itu adalah anak lahir, anak kandung reformasi kan gitu. Jadi ketika ada upaya-upaya untuk penyingkiran atau melemahkan KPK, berarti bisa dibilang mereka tidak sepakat dengan reformasi. Itu yang kita lihat hari ini. Jadi kami dan teman-teman tetap akan memberi semangat atau memberi support kepada 75 pegawai KPK untuk bisa lagi ditarik dan difungsikan seperti yang dahulu. Terakhir Mas, terkait dengan masih banyaknya kasus-kasus korupsi yang triliunan seperti Asabri, Jiwasraya, BLB dan sebagainya yang masih belum, istilahnya itu belum selesai. Selaku masyarakat sipil, apa harapan untuk agar dana-dana yang merugikan negara ini bisa diusut atau dikembalikan lagi, tetapi kondisi KPK sekarang dalam kondisi yang sekarat? Kalau kita melihat hari ini ya kita pesimis ya, kita pesimis. Kalau melihat kondisi hari ini dengan hiruk pikuknya adanya TWK itu kita pesimis. Tapi paling tidak kita sebagai masyarakat menginginkan sebuah penguatan lagi di KPK dan menginginkan
negara ini bebas dari korupsi. Jadi kita sebagai masyarakat mendesak untuk kasus-kasus besar tentang korupsi harus diselesaikan secara tuntas, karena itu kan merugikan masyarakat, merugikan rakyat, dan merugikan bangsa ini. Ada Hari ini LBH Mega Bintang mengadakan acara nonton bareng di Endgame KPK yang dihadiri oleh 30-an peserta tadi di LBH. Tepatnya pada hari Senin 7 Juni 2012 yang berlokasi di Aula 2021 yang berlokasi di Aula Gedung Umat Islam Kartopuran Solo. Sekarang KPK kini sudah tidak dapat lagi dijadikan harapan, seperti itu kita bilang. Karena apa? Dengan slogan yang selalu kita dengar bahwasanya berani jujur pecat, seperti itu. Kemudian bahkan yang diharap-harapkan sebagai gerbang terakhir MK justru telah gagal karena mengabaikan aspirasi masyarakat dengan menolak pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK secara formil. Kemudian dengan disahkannya undang-undang ini secara formil pegawai KPK otomatis menjadi ASN seperti itu. Akan tetapi pada kenyataannya ternyata ada tes wawasan kebangsaan yang dimana ada beberapa orang yang dirugikan dalam TWK tersebut. Kemudian pembunuhan KPK secara sistematis kembali dilakukan melalui TWK ini. Disinyalir ini ada upaya serangan balik dari para koruptor untuk menyerang penyidik-penyidik yang berintegritas KPK. 75 pegawai KPK yang diantaranya termasuk Novel Baswedan menjadi korban tes abal-abal tersebut. Kemudian untuk itu kami LBH Mega Bintang menyatakan sikap 1. Mendesak Presiden Jokowi secara tegas untuk menyelesaikan polemik pemberhentian 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Mohon maaf, kami ulangi. Untuk itu kami LBH Mega Bintang menyatakan sikap yang pertama, mendesak Presiden Jokowi secara tegas menyelesaikan polemik pemberhentian 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Kemudian yang kedua, memulihkan nama baik 75 pegawai KPK yang mendapat stigma negatif dan ternodai integritasnya. Kemudian yang ketiga, menolak secara tegas adanya pelemahan KPK yang tersistematis. 4. Mendesak Komnas HAM untuk segera memberikan rekomendasi kepada Presiden terhadap nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Kemudian kami sampaikan hari ini Surakarta 7 Juni 2021. Terima kasih. ini nanti akan dikirimkan ke Presiden atau gimana Pak? Rencananya begitu, nanti suratnya akan kita sampaikan mungkin dalam waktu secepatnya. Tuliskan ke Presiden beserta Komnas HAM. Latar belakang dari menyelenggarakan nobar ini sebenarnya salah satunya keprihatinan atau seperti apa? Ya kurang lebih keprihatinan karena yang pertama kita sangat prihatin kenapa pegawai KPK sekarang dialihkan menjadi ASN. Karena kewenangan ASN itu kan sangat terbatas, seperti itu. Sedangkan KPK ini kan dimunculkan, ini gara-gara ketidakpercayaan lagi kepada ASN ataupun penegak-penegak hukum yang lain. Tapi kenapa kok ini kemudian dialihkan jadi ASN, kemudian ada TWK yang tidak masuk di akal, seperti itu. Sedikit tentang putusan MK yang tadi disinggung, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Putusan apa? Yang terkait ASN. Putusan MK yang tidak yang revisi UU KPK. Revisi Undang-Undang KPK di mana Undang-Undang KPK ini kan berisi tentang di mana pegawai ini menjadi ASN. Kemudian tidak dikabulkan dan nyatanya sekarang tetap bergulir di mana pegawai KPK ini harus digantikan jabatannya ya atau gimana ya, dialihkan menjadi ASN seperti itu atau pegawai negeri aparatur sipil negara.
sih yang mau disampaikan ke masyarakat dengan adanya nobar pada SIM ini? Yang ingin kami sampaikan adalah ke 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos dalam TWK ini faktanya ya di lapangan ini sangat tercemari seperti itu, karena dalam TWK ini kemudian ada polemik pengkotak-kotaan. Oh, ini orang yang seperti ini, kelompok ini orang yang kelompok seperti ini, kayak gitu. Dan ketika 75 orang ini masuk ke KPK, mereka seperti terasingkan karena seolah-olah mereka itu bukan Pancasilais seperti itu, dan mereka orang-orang yang akan makar atau mempunyai inisiatif untuk tidak membela Pancasila seperti itu. Sehingga kita sangat prihatin dan ini menjadi PR kita juga sebagai masyarakat umum. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, foto dulu. Untuk mengadakan nobar ini apakah terbatas peraturan ini? Maksudnya? Mengadakan nobar itu apakah bisa dilakukan untuk masyarakat atau organisasi atau lembaga yang lain? Ya, karena terbatas karena kan ini kebijakan dari panitia Watchdog ya, Watchdog. Dan itu tidak semua orang dapat mendapat video link video dan video gitu. ini tidak akan disebarluaskan di media online apapun. Memang dari LBH Mega Bintang tidak ada rencana untuk workshop ke lain tempat, misalnya tidak harus di sini, mungkin masyarakat yang lain Ya mungkin kedepannya kita akan seperti itu, makanya kan kita lihat dulu di tahap awal ini seperti apa. Kalau memang dari masyarakat tanggapannya cukup bagus, ya kita akan melebarkan sayap.